Perbuatan dosa yang hari ini dianggap remeh, yaitu merokok. Sebagian ulama mengatakan, dulu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan rokok itu haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi saat ini mencari ulama yang betul-betul ulama mengatakan rokok itu makruh, kita hampir nggak akan temukan. Kenapa? Karena ulama sekarang sudah tahu bahaya rokok. Dulu ada ulama yang berpendapat makruh karena belum tahu bahaya rokok. Tapi sekarang semua ulama sudah tahu. Jadi hampir tidak mungkin lagi ada ulama yang mengatakan rokok sekedar makruh. Apalagi dibungkus rokok itu sudah jelas-jelas tertulis, rokok itu membunuhmu. Apa hukum bunuh diri dalam Islam? Sudah jelas haram. Nggak ada yang mengatakan makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Sekedar membahayakan diri meskipun tidak sampai kematian, itu juga hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wala dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak boleh pula saling membalas menimpakan bahaya. Belum lagi itu termasuk pemborosan harta, dan pemborosan harta hukumnya haram. Jamaah sekalian, andai kita punya uang kemudian langsung kita bakar, kita semuanya sepakat itu berarti pemborosan harta, penyia-nyiaan harta, dan itu hukumnya haram dalam Islam. Allah kasih nikmat kepada kita, lalu kita bakar nikmat yang Allah berikan. Padahal itu masih lebih baik dibanding kita belikan rokok dulu, pada akhirnya rokok itu juga kita bakar. Lebih baik uangnya saja kita bakar. Kenapa? Karena kalau kita bakar uangnya tidak berdampak buruk pada kesehatan kita. Kalau kita beli rokok dulu kemudian rokok kita bakar dan kita hisap, maka dampak buruknya lebih besar lagi. Belum lagi jemaah sekalian, betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin di sekitar rumah kita, mungkin masih keluarga kita, tetangga kita, atau saudara-saudara kita seperti di Palestina dan di tempat-tempat yang lainnya yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Sementara kita punya uang, kita belikan hal yang membahayakan kita untuk kita bakar, untuk kita sia-siakan. Nah jemaah sekalian, merokok itu tidak diragukan lagi hukumnya haram. Tapi kalau asapnya kena ke orang lain, dosanya lebih besar. Ini pembahasan kita. Apabila mengandung kezaliman kepada orang lain, maka dosanya menjadi lebih besar. Dan jemaah sekalian, ini jangan pandang remeh. Karena kalau kita nggak selesaikan di dunia, urusannya akan panjang sampai di akhirat. Kita akan disuruh oleh Allah membayar kezaliman kita di akhirat kelak. Bagaimana cara kita membayar? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, tidak pula punya harta. Enggak punya duit, enggak punya harta. Faqal, maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu hakikatnya orang yang bangkrut. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan amalan solatnya, puasanya, zakatnya. Pahalanya besar, amalan-amalannya banyak, rajin solat, rajin puasa, rajin berzakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Bagaimana dia bisa bangkrut? Dia pun datang menghadap Allah dalam keadaan dia membawa dosa. Dulu di dunia dia pernah mencaci orang, wa qadhafa hadza, dan pernah menuduh orang dengan tuduhan dusta, wa akala mala hadza, dan pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Contoh jemaah sekalian, memakan harta orang dengan cara yang batil adalah korupsi. Begitu pula pinjam uang, berhutang tapi enggak mau bayar, berarti dia makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa safaka dama hadza, dia pun pernah menumpahkan darah orang, pernah melukai orang, bahkan menghilangkan nyawa. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang, pernah menempeleng, pernah menampar orang. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut diserahkan kepada mereka pahala amal ibadahnya. Pahala solatnya dikasih ke mereka, pahala puasanya dikasih ke mereka, pahala zakatnya, hajinya, dan lain-lain diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha
uzida min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Namun apabila amal-amal kebaikannya habis sebelum terbayar kezolimannya, maka dosa-dosa orang yang telah dia zolimi itu diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah jemaah sekalian orang yang bangkrut, meskipun dia di dunia ahli ibadah tapi suka zolim kepada orang. Jadi ingatlah, perbuatan dosa itu ketika mengandung kezaliman kepada orang lain, maka dosanya menjadi lebih besar. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dunia di samping dia harus bertobat kepada Allah, dia juga harus meminta maaf atau minta penghalalan atau mengembalikan hak orang yang telah dia zalimi.